di sebuah rumah yang cukup mewah. Assalamualaikum, Nak, Roti. Waalaikumsalam. Bapak, ada apa nih? Tumben banget ke sini. Ini loh Nak, ada yang mau Bapak omongin. Kamu lagi senggang kan? Wah, apa nih yang mau diomongin? Dan kebetulan Pak, aku lagi senggang kok. Oh iya, Bapak itu sampai lupa. Jadi begini Nak, Bapak itu kemarin itu ditelepon sama salah satu teman Bapak yang ada di desa. Dulu dia itu pernah jadi bawahan Bapak pas kerja di kantor. Nah, teman Bapak itu punya anak masih gadis. Katanya mau nyari kerja di kota gitu. Kalau semisal anak gadis teman Bapak itu mau kerja jadi ART di sini gimana? Oh alah, jadi gitu toh. Nanti deh Pak ya, aku pikir-pikir dulu. Soalnya kan aku nggak biasa Pak punya ART ataupun pembantu. Ya ampun Nak, ngapain pakai acara dipikir-pikir segala? Rumah kamu ini kan besar. Daripada kamu itu capek membersihkan sendirian, ya mending kamu itu cari ART lah. Ih, Bapak kok maksa sih? Lagian kenapa nggak di rumah Bapak sama Ibu aja yang nerima anak gadis temennya Bapak itu untuk jadi ART? Nggak bisa lah Nak, kamu kan tahu sendiri di rumah Bapak dan Ibu itu udah ada ART-nya. Iya juga sih, tapi kan bisa tambah-tambah gitu supaya makin enak punya 2 ART. Nggak perlu itu, orang rumah Bapak itu sama Ibu loh, nggak sebesar rumah kamu ini. Udah, kamu mau ya terima anak teman Bapak itu untuk kerja jadi ART di rumah kamu ini? Ya udah deh kalau Bapak maksa, tapi harus dijamin ya Pak kalau kerjanya itu yang benar. Soalnya aku tuh nggak suka Pak sama orang yang kerjanya tuh lelet dan nggak konsisten, apalagi males-malesan. Ya kamu tenang aja, dijamin anak teman Bapak itu kerjanya bagus, nggak males-malesan sama sekali deh. Ya udah, buktiin aja besok. Suruh langsung ke sini, suruh langsung kerja. Nah gitu dong, yaudah nanti Bapak langsung kabarin teman Bapak itu ya, untuk segera menyuruh anaknya itu datang ke sini. Iya Pak. Ya udah ya sebentar, aku mau ngangkat telepon dulu dari salah satu rekan bisnis aku. Nah, kamu ini kerjaannya mikirin bisnis terus. Kamu nggak ada pikiran apa? Mau nikah gitu? Nggak bosen apa kamu itu selama ini jadi janda? Udah Bapak nggak usah bahas gituan terus. Aku capek tahu nggak dengernya. Ya udah ya, aku mau ngangkat telepon dulu. Keesokan harinya, Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Kamu siapa ya? Perkenalkan Mbak, nama saya Marni, anak dari temannya Mbak Ratih yang mau bekerja jadi ART di sini. Oh alah, jadi kamu toh anaknya teman bapak saya yang mau kerja jadi ART di rumah saya ini. Iya Mbak, bener banget. Saya ucapin makasih banyak ya Mbak, karena Mbak sudah mau menerima saya kerja jadi ART di rumah Mbak. Iya, sama-sama. Tapi kamu ini kerjanya bagus kan? Nggak males-malesan? Tenang aja Mbak, saya kerjanya sama sekali nggak males-malesan kok. Saya orangnya rajin. Soalnya sedari kecil saya itu sudah diajarkan untuk tidak bermales-malesan sama orang tua saya. Oke, saya pegang ya omongan kamu itu. Awas aja kamu sampai males-malesan. Aman Mbak, saya jamin saya akan bekerja semaksimal mungkin dan serajin mungkin. Tapi sebelum itu ada yang mau saya tanyain Mbak. Kamu ini ya belum apa-apa juga udah banyak nanya. Ya udah buruan, mau nanya apa? Maaf ya Mbak kalau saya ini belum apa-apa udah banyak nanya. Jadi Mbak, yang mau saya tanyain itu perihal makan dan juga tempat tinggal Mbak. Apakah keduanya itu ditanggung atau bagaimana ya Mbak? Ya iyalah, kamu kan kerja jadi ART di rumah saya 24 jam. Jadi ya harus standby di sini. Tenang aja, makan sama tempat tidur itu ditanggung. Kamu nih norak banget sih, kayak gak pernah kerja jadi ART di kota aja. Hehehe. Iya Mbak, soalnya saya baru kali ini kerja jadi ART di kota. Syukurlah untuk tempat tinggal dan makan ditanggung. Tapi kok kelihatannya Mbak Rati ini agak galak ya? Manalah kalau ngomong nyelkit banget gitu lagi. Marni, kamu tuh jangan malah ngelamun dong. Udah, mending kamu itu ya bawa semua barang-barang kamu ke dalam. Sekalian saya tunjukin kamar kamu. Dan juga kerjaan kamu ngapain aja. Iya ya Mbak, maaf ya sempat ngelamun tadi.
Duh ya ampun, ini orang yang mau ngajakin aku kerja sama kok lama banget sih datangnya. Gak on time banget, bikin bete aja deh. Permisi Mbak Ratih, maaf banget ya Mbak, saya datangnya telat soalnya tadi mobil saya itu sempat mogok di jalan. Masnya Mas Raka ya yang mau ngajakin saya kerja sama? Ya Mbak, bener banget. Sekali lagi saya mohon maaf ya karena datangnya telat. Duh ya ampun, ternyata orang yang mau ngajakin aku kerja sama itu ganteng banget, gila. Tipe aku banget. Duh, apakah ini yang dinamakan jodoh? Mbak, berarti kok malah diem aja? Ya ampun, maaf mas, saya lagi kurang fokus. Udah masnya tenang aja, gak usah gak enak gitu. Saya gak apa-apa kok nunggu lama. Soalnya kan emang mobil masnya juga mogok. Tapi Mbak, saya tetap merasa nggak enak. Padahal kan saya itu ngajakin Mbaknya untuk ketemu dan kerjasama. Tapi saya malah datangnya telat. Sebagai permintaan maaf, saya bakal traktir deh. Ya udah deh, boleh. Ya Mbak, makasih ya. Kita langsung bahas aja ya soal saya yang mau mengajak Mbaknya itu kerjasama. Jadi Mbak, saya itu sangat tertarik dengan bisnis online yang Mbak Ratih jalankan. Jadi saya itu mau mengajak kerjasama begitu. Tenang aja Mbak, kerjasama dengan saya itu dijamin bakal menguntungkan bagi kedua belah pihak. Duh ya ampun, ganteng banget sih. Apalagi ketika ngejelasin sesuatu gitu. Beh, demeknya itu ndak tertandingi. Nah, jadi begitu Mbak. Apakah Mbak Ratih ini bersedia untuk kerjasama dengan saya? Ya mau banget lah mas. Ternyata enak banget loh ngajakin nih orang kerjasama. Aku kira bakal susah. Dari situ Raka dan Ratih pun menjalin kerjasama. Tapi Ratih malah jatuh cinta kepada Raka. Suatu hari, Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ih, ya ampun, nih cewek cantik banget ya. Cantiknya itu natural. Cewek model gini nih yang selama ini aku cari. Masnya kok malah diem aja? Mas, ada perlu apa ya ke sini? Sorry. Kenalin, nama saya Raka. Saya datang ke sini mau ketemu sama Mbak Ratih, mau bahas tentang kerjasama bisnis. Oh alah, jadi masnya ini rekan bisnisnya Mbak Ratih toh? Ya, bener banget. Ngomong-ngomong, kamu siapanya Ratih ya? Kalau saudara kayaknya nggak mirip deh. Bukan. Saya bukan saudaranya Mbak Ratih mas. Saya itu ART yang kerja di rumahnya Mbak Ratih. Oh alah, jadi kamu itu pembantu toh di sini. Tapi kamu cantik banget loh. Kok mau sih jadi pembantu? Ya ampun, enggak mas. Saya merasa enggak cantik kok. Lagian ya mas, mau pekerjaan apapun itu enggak masalah bagi saya. Yang penting halal dan bisa menghasilkan uang. Tiba-tiba Ratih datang. Ya ampun Raka, kamu datang ke sini ternyata. Iya Mbak Ratih, kan kita itu mau bahas tentang kerjasama bisnis kita. Iya sih, tapi saya kira kamu bakal ngajakin ke kafe atau ke restoran biasa. Dan kamu Marni, kamu ini apa-apaan sih? Ini tuh tamu penting tahu nggak? Malah dibiarin di depan rumah nggak disuruh masuk. Jangan dimarahin dong pembantunya. Dia itu nggak salah kok. Si Raka ini apa-apaan sih? Kok malah belain si Marni? Mana cara dia ngeliatin si Marni kayak suka gitu lagi? Jangan-jangan si Marni udah ngegodain si Raka lagi. Nggak apa-apa Mas Raka, saya emang salah juga kok karena nggak langsung mempersilahkan Mas Raka masuk. Saya minta maaf ya. Kalau udah tahu salah, mending kamu itu langsung masuk aja sana. Buatin minuman sama makanan. Jangan malah diem aja di sini. Iya ya Mbak. Kalau begitu saya siapin minuman dan juga makanan ya untuk Mas Raka. Mbak Ratih, kok gak bilang-bilang sih punya ART cantik banget kayak si Marni? Apa kamu bilang? Si Marni cantik. Kamu ini matanya seliwer atau gimana sih? Orang udah jelas-jelas loh si Marni itu wanita kampungan kayak begitu. Loh, Mbak Ratih kok jadi kayak jelek-jelekin si Marni sih? Padahal ya menurut saya sih Marni itu cantiknya natural. Wanita modelan kayak si Marni itu yang selama ini saya cari. Kamu ini kayaknya matanya udah agak rusak deh. Cewek kampung dekil dan juga jelek kayak gitu kok dibilang cantik natural sih. Udah, gak usah bahas tentang si Marni lagi. Mending kita itu langsung bahas tentang kerja sama kita. Pada malam harinya, Nyebelin banget sih. Bisa-bisanya coba si Raka itu malah tertarik sama si Marni. Padahal kan dia tuh cuma pembantu. Udah dekil, kampungan lagi.
Sumpah ya, aku jadi benci banget tahu nggak sama si Marni itu. Kayaknya emang tadi ketika ketemu sama si Raka, dia tuh sengaja deh ngegodain si Raka. Makanya si Raka itu sampai tertarik kayak begitu. Dasar ART nggak tahu diri. Kayaknya si Marni itu tahu deh kalau aku tuh suka sama si Raka. Makanya dia tuh sengaja ngegodain si Raka. Awas aja ya, aku bakal kasih pelajaran buat dia. Aku bakal suruh dia kerja nonstop, nggak ada istirahat sama sekali. Biar dia tuh tahu rasa. Dan supaya dia tuh sadar kalau dia itu cuma ART dan pembantu yang nggak ada apa-apanya sama aku, yang seorang janda cantik dan juga kaya raya. Udahlah, mending malam ini juga aku suruh dia kerja nonstop. Marni, sini kamu. Iya Mbak Ratih, ada apa? Tumben sekali malam-malam gini manggil saya. Ya suka-suka saya dong. Kamu di sini kan ART dan saya itu adalah majikan kamu. Jadi suka-suka saya dong. Mau manggil kamu kapan aja. Iya Mbak, bener banget. Jadi ada apa ya Mbak manggil saya? Bersihin gudang sekarang yang ada di sebelah rumah itu loh. Soalnya gudangnya besok mau saya pakai untuk naruh barang-barang jualan online saya. Tapi Mbak Ratih, ini kan sudah malam dan sudah waktunya saya istirahat. Enak aja waktunya istirahat. Nggak ada. Mulai sekarang kamu itu udah nggak ada waktu untuk istirahat. Kamu harus kerja nonstop. Astagfirullah, kok gitu sih Mbak Ratih? Saya ini kan bukan robot Mbak. Saya tuh manusia. Saya butuh waktu istirahat. Oh, sekarang kamu berani ngelawan ya? Apa kamu mau saya pecat ha? Karena berani udah ngelawan. Jangan Mbak, jangan pecat saya. Saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini untuk membantu orang tua saya di desa. Ya udah, kalau nggak mau dipecat, cepat lakuin yang saya suruh ke kamu. Sejak saat itu Ratih pun terus-terusan menyuruh Marni kerja nonstop 24 jam tanpa istirahat. Astagfirullah, badanku rasanya capek banget. Udah berhari-hari loh aku kerja nonstop tanpa istirahat. Kalau kayak gini caranya aku bisa pingsan kecapean. Kenapa ya Mbak Ratih jadi memperlakukan aku kayak begini? Padahal kan sebelum itu Mbak Ratih mempekerjakan aku seperti biasa. Ada waktu istirahatnya. Duh, jangan-jangan aku udah melakukan kesalahan lagi yang membuat Mbak Ratih memperlakukan aku seperti ini. Tapi apa ya kesalahanku? Perasaan aku sama sekali gak merasa melakukan kesalahan deh. Duh, mana badanku rasanya udah gak kuat lagi. Tapi kalau aku sampai sakit dan pingsan, aku pasti langsung dipecat sama Mbak Ratih. Terus aku gak bakal bisa bantu orang tua aku lagi di desa. Gak boleh. Aku harus kuat dan terus bisa kerja. Ini semua supaya aku bisa bantu orang tua aku di desa yang lagi kesusahan. Tiba-tiba Ratih pun datang. Ya ampun Marni, kamu ini kerjanya letoy banget sih. Jadi males-malesan. Yang bener dong. Mana nih yang dulu katanya kamu ini kerjanya rajin dan juga gak males-malesan. Ini rumah juga belum kamu sapu sama pel untuk ketiga kalinya loh. Saya bener-bener minta maaf ya Mbak Ratih kalau kinerja saya jadi letoy kayak begini. Ini semua karena saya tidak diberi jatah waktu istirahat Mbak. Dan juga kerja nonstop. Tapi tenang aja Mbak, nanti saya bakal usahakan kok untuk bekerja seperti biasa dan gak letoy ataupun males-malesan lagi. Halah, gak usah so iya deh kamu ini. Nih, rasain. Astagfirullah Mbak Ratih, kok tega banget sih dorong saya sampai jatuh. Saya ini kan tidak melakukan kesalahan apa-apa Mbak. Apalagi saya sudah melakukan semua perintah Mbak Ratih dengan benar. Ya suka-suka saya dong. Saya kan di sini majikan. Kamu itu harus tahu diri dan ingat ya, kamu ini di sini cuman ART, seorang pembantu yang disuruh-suruh. Udahlah, mending pergi aja. Ingat ya. Dan ingat ya, kalau si Raka datang ke sini kapan-kapan, jangan bukan pintu. Nanti yang ada kamu godain lagi kalau saya nggak ada di rumah. Dah ya, saya mau pergi dulu. Setelah itu Ratih pun bertemu dengan Raka di sebuah restoran untuk membahas kerjasama bisnis mereka. Wah, saya itu nggak nyangka deh kerjasama kita itu bisa benar-benar meraup keuntungan yang sangat besar ya Mbak. Iya Raka, bener banget. Ini semua berkat kamu yang udah ngajakin aku kerjasama duluan. Ya, pada saat itu saya tuh melihat peluang yang begitu besar kalau saya ngajakin kamu kerjasama. Tapi ngomong-ngomong, saya kok sudah tidak diizinkan lagi datang ke rumah kamu sih?
Iya, bukannya nggak ngizinin sih. Cuma saya merasa kurang etis aja gitu membahas tentang bisnis di rumah saya. Kan lebih enaknya bahasnya di restoran atau kafe gitu, di tempat yang enak. Lagian ya, di rumah saya itu nggak begitu besar dan kurang nyaman. Menurut saya rumah kamu itu sudah besar dan nyaman kok untuk bahas bisnis. Ya ampun nih orang kenapa sih nggak mau bolehin aku datang ke rumahnya? Padahal kan aku itu pengen ketemu sama si Marni, pembantunya itu. Bentar-bentar, jangan-jangan dia itu sengaja lagi nggak ngebolehin aku datang ke rumahnya supaya aku itu nggak ketemu sama si Marni. Oh iya Raka, saya mau tanya dong, gimana nih make up saya hari ini? Udah natural belum menurut kamu? Menurut aku sih kalau make up itu ya belum natural, karena aku itu sukanya yang nggak pakai make up tapi udah cantik gitu kayak si Marni. Kamu ini ya, kerjaannya bahas si Marni terus. Bisa nggak sih jangan sebut nama si Marni itu di depan saya? Saya capek tahu nggak dengernya. Udahlah, saya pulang duluan kalau gitu. Permisi. Lah kok malah ngambek sih? Padahal apa salahnya coba kalau aku tuh membahas si Marni ya di depan dia? Jangan-jangan selama ini dia itu cemburu lagi sama si Marni. Apa karena dia itu suka sama aku lagi? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ya ampun, aku kok jadi malah mikirin aneh-aneh kayak begini sih. Udahlah, mending aku itu pulang juga. Sari jalan. Is, si Raka itu apa-apaan sih? Bisa-bisanya coba dia tuh nggak lupa-lupa sama si Marni. Padahal kan selama ini aku itu udah nggak ngebolehin dia ketemu sama si Marni. Apalagi aku juga udah berusaha loh untuk tampil sesuai yang dia suka. Tapi dia malah bahasnya si Marni terus. Jangan-jangan si Marni udah melihat si Raka nih, biar dia tergila-gila. Sialan si Marni, awas aja ya. Aku bakal kasih pelajaran yang makin bisa membuat dia menderita. Aku beneran gak bakal ngasih dia jam istirahat. Bener-bener non-stop kerja. Biar dia kecapean terus pingsan. Tiba-tiba Pak Anton datang menghampiri Ratih. Ratih, astagfirullah, nih anak dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Ratih. Ya ampun, bapak ini apa-apaan sih? Bikin kaget aja tahu nggak? Tiba-tiba datang nyenggol-nyenggol. Mana ada tiba-tiba. Bapak loh udah manggilin kamu itu dari tadi. Kamu malah asik ngomong sendiri. Jangan-jangan otak kamu itu udah agak miring ya? Makanya kamu itu ngomong sendiri kayak tadi. Ya ampun, bapak ini jahat banget sih. Ngatain anaknya otaknya miring. Pak, orang pinter itu ya emang terbiasa ngomong sendiri. Karena biasanya orang pinter itu ngomong sendiri untuk memotivasi. Halah, kamu nih alasan aja. Gimana sih Marni, kerjanya bagus nggak nih? Lumayan lah pak, tapi yang menurut aku masih agak males-malesan sih. Masa sih masih agak males-malesan? Kamu aja kali yang berlebihan. Pak, aku kan udah bilang aku itu tipe orang yang gak bisa lihat orang kurang profesional dalam bekerja. Udah ya pak, aku mau pulang duluan. Aku tuh capek banget nih, dan juga lagi bete tau gak? Ya ampun, orang lagi diajak ngobrol sama bapak, bisa-bisanya loh langsung pergi. Ratih. Saat di rumah Ratih. Oh bagus ya kamu Marni, ditinggal pergi malah asik tiduran. Astagfirullah, maaf Mbak Ratih. Saya tuh gak bermaksud untuk tiduran dan leha-leha. Saya tadi benar-benar capek mbak dan berhenti sebentar. Malah ketiduran. Itu namanya kamu kurang ajar. Kan udah saya bilang, kamu itu gak boleh istirahat walaupun sebentar. Kamu itu harus kerja nonstop. Iya mbak, saya tahu. Saya benar-benar minta maaf ya mbak. Saya janji mbak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Halah, dasar pembohong. Palingan ya, setiap ada kesempatan kamu pasti istirahat kan dan leha-leha. Enggak mbak, itu sama sekali gak bener. Udahlah Marni, jujur aja. Dan kamu juga pasti selama ini udah melet si Raka itu kan, rekan bisnis saya. Makanya dia itu jadi tergila-gila sama kamu. Astagfirullah, kok Mbak Rati tiba-tiba nuduh saya kayak begitu sih mbak? Saya aja ya mbak, baru ketemu sekali loh sama Mas Raka. Lagian untuk apa mbak saya melet Mas Raka? Gak ada faedahnya buat saya. Gak usah sosokan polos deh kamu itu. Kamu tuh tahu kan kalau saya tuh suka sama si Raka. Makanya kamu tuh sengaja ngegoda dan juga melet dia supaya si Raka itu tergila-gila sama kamu. Ya ampun mbak itu sama sekali gak benar. Saya bahkan sama sekali gak tahu loh mbak kalau Mbak Rati itu suka sama Mas Raka. Dan mana mungkin lah mbak saya bisa melakukan hal sejahat itu. Hele kamu ini ya
Udah jelas-jelas salah juga bukannya ngakuin, malah sok membela diri dan sok suci. Sebagai hukuman kamu tadi udah istirahat, dan juga kamu udah melakukan hal jahat sama saya dengan cara memelet si Raka karena kamu tahu saya suka sama dia. Kamu bakal saya hukum. Kamu harus bersihin rumah ini berulang kali sampai 20 kali. Mbak, tapi itu banyak banget mbak. Saya bisa pingsan mbak membersihkan rumah ini berulang-ulang sampai 20 kali. Iya, saya nggak peduli lah. Udahlah, saya mau naik ke lantai 2. Astagfirullah, kok tangganya licin begini sih? Tolong. Astagfirullah Mbak Ratih. Ratih yang terjatuh dari tangga pun langsung pingsan seketika. Marni kemudian langsung membawa Ratih ke rumah sakit. Duh, aku di mana? Mbak Ratih, alhamdulillah. Akhirnya Mbak Ratih sadar juga. Kamu siapa ya? Dan saya siapa? Kenapa saya ada di sini? Astagfirullah, ternyata benar ya apa kata dokter. Akibat benturan yang terlalu keras pada kepala Mbak Ratih, akibat jatuh dari tangga, ngebuat Mbak Ratih jadi lupa ingatan. Duh, aku harus gimana ya? Tapi tadi setelah teleponan sama bapaknya Mbak Ratih bilang untuk tidak menceritakan kejadian sebenarnya. Apalagi sifat-sifat Mbak Ratih yang sebenarnya juga. Soalnya kan bapaknya Mbak Ratih pengen Mbak Ratih jadi orang yang baru dan juga yang baik. Kamu, orang dari tadi saya nanya kok malah ngomong sendiri sih? Kamu tuh siapa? Dan saya tuh siapa? Saya ngapain di sini? Jadi begini Mbak Ratih. Mbak Ratih itu adalah majikan saya. Saya itu ART-nya Mbak Ratih. Tapi karena Mbak Ratih mengalami insiden kecelakaan, makanya Mbak Ratih jadi lupa ingatan. Oh alah, jadi gitu ya? Sebelumnya saya tuh orangnya gimana ya? Soalnya saya benar-benar lupa jati diri saya. Mbak Ratih itu orangnya benar-benar baik, ramah dan juga mudah senyum. Apalagi Mbak Ratih itu juga orangnya royal. Wah, ternyata saya orangnya seperti itu ya. Syukurlah, kamu tenang aja ya. Saya bakal tetap jadi orang yang baik kok, walaupun saya lupa ingatan. Sejak hilang ingatan Ratih, malah menjadi seorang yang sangat baik dan juga ramah. Dan akhirnya Marni juga terbebas dari pekerjaan non-stopnya.